Saudara-saudara, terima kasih untuk nonton video ini. Saya mau bicarakan tantangan terima Yesus yang kurang jelas. Um, saya sudah dulu tinggal lama di Indonesia, dan di Indonesia dan di sini di Amerika, saya pernah lihat pendeta yang kasih pidatonya, khotbahannya yang tidak berhubungan dekat dengan keselamatan, tidak bicarakan kayu salib, uh, pengampunan melalui darah Yesus, dia tidak bicarakan kebangkitan Tuhan Yesus atau bertobatan, misalnya khotbahkan akhir zaman atau hal-hal yang lain. Lalu kemudian dia kasih tantangan terima Yesus. Dia mau kasih kesempatan kepada orang di sana untuk menerima Yesus. Misalnya dia bilang, kalau ada orang di sini yang belum berdoa untuk terima Yesus, tolong angkat tangan. Terus dia berdoa dan suruh orang ulangin. Lalu doanya nggak bicarakan kayu salib, keselamatan, bahwa Yesus adalah anak Allah, ataupun kebangkitan Tuhan Yesus. Terus orang dianggap selamat karena dia ulangin doaannya pendetanya. Biasanya saya lihat ini di gerakan karismatik atau Pentakosta. Dan di Amerika yang keluarga saya yang lain selain itu, selain Pentakosta atau karismatik, biasanya Baptis. Terus di gereja Baptis, setahu saya mereka kalau kasih tantangan begitu, biasanya mereka sudah khotbahkan Injil bagaimana Yesus mati di kayu salib dalam pengalaman saya. Tapi biasanya mungkin karismatik bicarakan lebih banyak topik-topik yang lain. Tetapi kasih tantangan itu di ujungnya yang tidak terkait dengan khotbahannya, dan orang tidak dijelasin bagaimana cara diselamatkan, tapi disuruh doa, terima Yesus. Dan ya, saya mau kita pikir lebih dalam mengenai tantangan terima Yesus. Orang yang diinjilin perlu mengerti Injil. Dia perlu untuk orang diselamatkan, dia harus iman, dia harus ada pengertian. Dia harus mengerti bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia harus mengerti bahwa Yesus mati di kayu salib untuk dosanya. Terus kalau kita khotbahkan Injil, kita harus jelaskan apa yang Yesus bilang di kayu salib. Bukan hanya suruh orang ulangin kata mengenai darah Yesus. Mungkin orang nggak mengerti ya, kenapa Yesus harus menumpangkan darahnya untuk dosa kita. Dia belum mengerti kenapa kita suruh dia ulangin kata. Orang tidak diselamatkan karena dia ulangin doa orang. Dia diselamatkan melalui kasih karunia Tuhan, dengan iman dalam Tuhan dan dalam Yesus Kristus. Bukan karena dia lakukan ritual ulangin kata orang. Saya bisa cari orang ateis dan kasih dia $50 dan dia mau doa terima Yesus beberapa kali tanpa iman, dan orang itu tidak diselamatkan. Orang yang berdoa perlu iman. Terus kalau saudara khotbah atau menginjilkan orang, tolong ingat, tolong memikirkan ini lebih dalam, saudara-saudara. Saya pernah di jalan di Amerika, terus ada orang muda yang dia dengan kelompok orang-orang yang radikal dari gereja radikal dia, yang penuh dengan anak-anak muda yang suka menginjilkan di jalan. Terus dia ada traktat dengan doa untuk diulangin, dan saya dengar dia bicara sama orang habis ada football hari itu, ada game. Terus habis game itu ada orang muda yang lain, dia bicara sama orang itu, coba melayanin dia. Orang itu tidak tertarik dengan Injil, tidak tertarik dengan traktat itu. Tapi orang ini yang menginjilkan, dia bilang, wah, ulangin kata doa ini aja. Ini untuk jiwa kamu. Tolong ulangin ini dengan saya. Ulangin aja. Apa gunanya kalau orang itu ulangin kata doa kalau dia tidak ada iman? Dia tidak akan diselamatkan kalau dia tidak punya iman dalam Tuhan Yesus. Juga kita harus lihat di Alkitab, tidak ada doa terima Yesus di Alkitab.
Ini ritual mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin dijadikan populer lewat Billy Graham. Saya pernah dengar pendeta atau penginjil bilang, kalau kamu belum doa terima Yesus, kamu tidak selamat. Apa bedanya orang ulangin credo dengan iman yang katakan bahwa Yesus adalah Allah, anak Allah, dia di kayu salib, dia dibangkitkan. Dan kalau orang lakukan ritual lebih modern untuk doa terima Yesus. Lihat apa yang Petrus melakukan. Dia suruh orang bertobat dan dibaptiskan. Dia tidak bilang doa terima Yesus. Terus itu cara Petrus untuk menginjilkan. Orang tanya dia apa yang mereka harus lakukan. Dia suruh mereka bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Lalu kita harus sadar bahwa tradisi-tradisi yang ini tidak dari Alkitab, dan mesti yang doa terima Yesus, dan kita tidak boleh bikin itu syarat untuk diselamatkan. Orang diselamatkan melalui iman dalam Tuhan. Terima kasih saudara untuk nonton ini, dan semoga ini memberkati saudara. Kalau ini jadi berkat kepada saudara, tolong kirim linknya kepada orang lain supaya mereka bisa nonton. Terima kasih.